baik. Ya, kalau kakak tanya apa kabarnya hari ini, puji Tuhan luar biasa. Kakak sekali tanya ya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, hari Kamis kemarin kita merayakan hari apa ya? Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk bersekolah minggu. Baik adik-adik, kakak mengajak kita untuk bernyanyi bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, walaupun kita jarang bertemu dengan teman-teman kita harus selalu bersyukur dan selalu memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, kakak ajak kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu lagu. Hari ini harinya Tuhan, dan lagu yang kedua Tuhan Yesus baik, dan yang ketiga ku menang bersama Yesus Tuhan. Meskipun hari berganti hari, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Ayo adik-adik, kita mari menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Dia bangkit, dia hidup, dia naik untuk kita. Dimanapun kita berada, kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita selalu menang. Bersama-sama kita bernyanyi, menang bersama Yesus Tuhan.
lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan atas segala kebaikan yang Kau berikan hingga pada saat ini. Kami mau beribadah, berkati ibadah kami ini ya Bapa. Amin. Oke, baik adik-adik. Adik-adik tahu tidak mengapa Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib? Tuhan Yesus disalibkan itu karena Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tuhan Yesus mati untuk kita. Tuhan Yesus rela untuk menebus dosa-dosa kita dengan rela berkorban di kayu salib. Adik-adik, bersama-sama kita menyanyikan satu lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik yang terkasih, mari kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang menjadi juru selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar cerita tentang kebenaran. Pada saat ini kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami masing-masing agar kami boleh mengerti dan memahami serta melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama dengan judul Yesus terangkat ke surga. 3, 2, 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kakak mengajak kita merenungkan dan mendengarkan cerita dengan tema kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Adik-adik, dengan tema, dengan judul yaitu Yesus terangkat ke sorga. Setelah 40 hari
kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, dan pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Pada saat itu Yesus mengingatkan kembali kepada Petrus, Thomas, Yakobus, dan teman-teman yang lainnya agar mereka melakukan tugas yang sangat penting. Mereka harus menyampaikan perintah atau yang disampaikan oleh Yesus bagi mereka pada saat itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apa tugas penting yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka? Yaitu bahwa mereka harus pergi dan menjadi saksi dan menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil, yaitu menyaksikan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi dunia. Nah, pada saat itu murid-murid memperhatikan pesan yang disampaikan oleh Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberkati mereka pada saat itu. Lalu Yesus naik ke sorga. Dan ketika ia naik ke sorga, murid-muridnya menatap ke arah langit. Lalu Yesus naik ke sorga, dan tiba-tiba awan menutupi langit. Nah, tiba-tiba pada saat itu ada dua orang yang berbaju putih. Mereka berkata, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Pada ayat yang ke-11, adik-adik bisa melihatnya. Nah, adik-adik yang terkasih, pertanyaannya, lalu mengapa Yesus naik ke sorga? Yaitu karena ia berasal dari sorga. Ia kembali ke rumahnya karena tugas dan tanggung jawabnya sudah selesai di dunia. Untuk itu, ia kembali ke sorga, bahwa di sana adalah rumahnya, tempat ia berasal. Di sorga, Tuhan Yesus bersama-sama dengan malaikatnya. Nah, mengapa Yesus juga ke sorga? Yaitu ia di sana menyediakan tempat bagi kita semua. Nah, adik-adik, dan pertanyaan kita kembali, malaikat mengatakan bahwa Yesus akan kembali lagi ke dunia. Nah, untuk apa Tuhan Yesus kembali ke dunia? Yaitu ia datang untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Kalau adik-adik dan ayah, ibu, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus berjanji bahwa ia akan datang kembali menjemput kita. Nah, adik-adik, kita masih ada di dunia ini. Untuk itu, seperti para murid, bahwa mereka harus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bagi dunia, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, sehingga banyak orang yang percaya kepadanya dan diselamatkan. Nah, selama kita masih ada di dunia ini, marilah kita seperti murid-murid Yesus menyampaikan kabar baik, menyampaikan bahwa Tuhan adalah juru selamat dunia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melakukan menjadi saksi bagi dunia? Yaitu kita melakukan kebenaran dan kebaikan. Kita saling mengasihi dan kita saling membantu. Kita membantu orang tua, membantu teman kita, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita rajin berdoa, kita rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita rajin belajar
dan kita rajin menolong orang lain, dan kita melakukan hal-hal yang benar dan baik. Nah, adik-adik, agar pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama bergembira, bermain bersama dengan Tuhan di sorga. Kiranya kita menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa di sorga, pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan Bapa di sorga, kami boleh belajar dan mengetahui bahwa Yesus telah bangkit dan Ia naik ke sorga. Yesus benar-benar hidup dan Ia nanti berjanji bahwa Ia akan kembali kedua kalinya. Kami percaya Yesus yang bangkit menyediakan tempat bagi kami di surga. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, melakukan perintah Tuhan, agar kami boleh bersama-sama, boleh masuk ke dalam surga, di mana kami boleh mendapatkan sebuah tempat yang istimewa bersama dengan Allah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Kami boleh bersama-sama bersama dengan orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi. Bapa di surga, kami berdoa bagi teman-teman kami dan orang-orang yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Bapa di surga, berkatilah juga guru sekolah minggu kami yang tetap terus setia melayani kami. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka terus melayani kami. Dan pada saat ini pun kami berdoa bagi kedua orang tua kami dalam aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Berilah mereka kekuatan, kesehatan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, agar keadaan yang kami hadapi pada saat ini segera dipulihkan. Dan kami boleh bersama-sama datang untuk bersekolah minggu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama, dan marilah kita di siang hari, di sore hari, pagi hari, malam hari, kapanpun itu, mari kita bersama-sama mengucap syukur serta merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Bapa ku datang padamu dengan naikkan ungkapan syukur.
mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Maka yang mau kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mencintai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir ibadahnya kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami dan dapat menjadi pelajaran bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita semua. Dia rela menebus dosa-dosa kita. Dialah Raja, segala raja bagi kita. Baik, marilah kita makan satu hujan, Dia lahir untuk kami.